Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Para santri kelas 3 Tsanawiyah Pesantren Persatuan Islam nomor 19 Bantar Garut. Pada kesempatan ini kita dapat belajar kembali bersama sekalipun dalam suasana yang kita anggap belum sesuai harapan dan keinginan, yaitu tatap muka. Tetapi nanti Ustadz akan memberikan suatu penawaran di ujung pembahasan, dan ini harus benar-benar disimak oleh ketua kelas atau ketua murid KM untuk mencatat nomor Ustadz yang kemudian nanti kita akan melakukan suatu proses pembelajaran yang mungkin berbeda. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini hampir bisa dikatakan masih sama dengan sebelumnya, yaitu kita akan membahas pembahasan ke-11 menerangkan tentang ijma. Baiklah, apa yang akan Ustadz umumkan nanti tunggu saja, maka simak baik-baik dari awal sampai akhir pembahasan. Kemudian untuk yang sekarang ini lebih kepada pokok pembahasan yang akan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Antum bisa lihat di layar, yaitu pembahasan mengenai masalah ijma'. Nah, al-ijma'u lugatan ittifaqun. Nah, terjemahnya sudah bisa kalian saksikan, yaitu ijma' menurut etimologi, menurut bahasa, ialah menyepakati. Sedangkan al-ijma'u istilahan, menurut istilah atau menurut syar'i yang sering kita terjemahkan seperti itu, ittifaqu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fi asrin minal a'sari ala amrin minal umur. Nah, kalau tadi secara etimologi, asal usul kata, kalau sekarang adalah menurut secara terminologi atau istilah. Nah, kesepakatan para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wafat beliau pada suatu masa dalam menentukan suatu masalah. Nah, sedangkan ijma' menurut ulama adalah hujjah atau dalil sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tajtami'u ummati 'ala dhalalati wa yadullahi 'alal jamaah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau berkata, umatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan dan pertolongan Allah itu ada pada saat berjamaah atau saat bersama-sama. Ijma' dianggap sah secara hukum dengan ucapan dan perbuatan para ulama, bahkan walaupun hanya dilakukan oleh sebagian para ulama, dan juga atas persetujuan atau diamnya para ulama yang masih ada. Ijma' yang demikian itu disebut ijma' sukuti. Para ulama berijma' tentang batalnya wudu karena disebabkan keluarnya sesuatu yang biasa keluar dari dua lubang, yaitu baul atau air kencing dan qaid atau buang air besar. Nah, Ustaz terjemahkan seperti itu karena di dalam kurungnya cukup kurang mengena menurut Ustaz. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Imam Syafi'i mencari sebuah dalil untuk menetapkan qiyas dengan satu hadis di mana sebagian para sahabat telah melakukannya, serta para ulama yang ada ketika itu tidak mengingkarinya, maka itulah yang disebut dengan ijma' sukuti. Baik, kembali ke atas, bahwa pembahasan ke-11 ini menerangkan tentang ijma' yang kita ketahui bahwa sumber hukum
Di dalam agama Islam itu ada 4. Yang pertama, Al-Quran. Ini tentu saja sudah bisa disepakati oleh seluruh umat Islam seluruh dunia dan di segala zaman. Nah, tetapi pembahasan di dalam Al-Quran tentu menyangkut hal-hal yang bersifat global. Nah, seperti sholat 5 waktu atau praktek ibadah sholat. Bisa kita buktikan tentu di dalam Al-Quran hanya perintah aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, kemudian pengaplikasiannya atau rinciannya itu dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW. Nah, maka sumber landasan umat Islam yang kedua, dalil yang kedua digunakan oleh umat Islam adalah setelah Al-Quran, yaitu hadis Rasulullah SAW. Nah, yang ketiga adalah ijma ini yang sedang kita bahas. Dan kemudian yang keempat nanti ada pembahasan mengenai kias. Insya Allah di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi ijma itu apa? Ijma itu adalah kesepakatan. Kesepakatan siapa? Kesepakatan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Nah, di sana secara terminologi disebutkan kesepakatan para umat Nabi SAW setelah wafat beliau. Nah, satu-satunya keadaan yang bisa memungkinkan terjadi kesepakatan secara menyeluruh adalah di mana Rasulullah SAW wafat dan para sahabat berkumpul. Nah, bagaimana dengan keadaan hari ini? Apakah mungkin para ulama bisa bersepakat secara keseluruhan? Nah, untuk saat sekarang sangat tidak memungkinkan. Oleh karena itu, bahwa kesepakatan umat Nabi Muhammad di sini lebih bisa dikonotasikan kepada keadaan para sahabat setelah wafatnya Rasulullah SAW dalam kurun waktu tertentu dan dalam menentukan kesepakatan tentang hukum agama Islam. Nah, itulah pegangan yang ketiga bagi umat Islam. Tetapi kemudian pada zaman Nabi Muhammad sendiri pun, pada zaman para sahabat Nabi Muhammad pun, ya tentu saja sudah tersebar ulama-ulama kalangan para sahabat di berbagai negara Islam yang pada saat itu menjadi khalifahnya adalah Umar bin Khattab. Nah, maka setiap para ulama tentu tidak lantas dikumpulkan dalam satu waktu dan dipanggil dari berbagai negara. Nah, maka bisa dikatakan ketika terjadi pengumpulan ulama dan ketika sebahagiannya tidak bisa hadir di majelis pertemuan tersebut, maka ketika yang lainnya diam menyepakati, maka itu disebut sebagai ijma sukuti. Dan artinya kesimpulan hukumnya tidak batal sekalipun kondisinya tidak berkumpul secara keseluruhan. Nah, itu secara garis besarnya dahulu. Nanti pembahasan ini akan kita bahas kembali dalam pertemuan berikut. Nah, inilah yang dimaksud dengan pertemuan berikut, di mana nanti antum kelas 3 sanawiyah diharapkan. Nah, ini yang dimaksudkan dengan pengumuman di ujung. Diharapkan untuk setiap ketua muridnya, tapi dengan catatan yang dekat di daerah Garut, untuk datang di pesantren. Nah, misalnya dekat di lingkungan Garut Kota. Kemudian di lingkungan Garut Kota tersebut ada perwakilan, baik dari kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Nah, maka tidak harus KM-nya yang datang, tetapi di setiap kelas tersebut ada pendelegasian, baik kelas A, misalnya siapa KM-nya, tapi ternyata orang Wanaraja, atau mungkin orang luar Kabupaten Garut, maka jangan sampai memberatkan seperti itu. Nah, sepakati saja di grup kelas 3 Sanawiyah A untuk siapa yang akan datang ke pesantren. Kelas B juga demikian, kelas C demikian, dan kelas D juga demikian.
diutus salah seorang untuk datang di pesantren. Kalau hari ini adalah hari Senin, nah silahkan antum yang dekat dengan pesantren, maksudnya di lingkungan di lingkungan Garut Kota, untuk datang di pesantren. Waktunya misalnya hari Kamis ba'da duhur. Nah, kalau misalnya besok takut terlalu mendadak, kalau Rabu ustadznya ada rapat. Nah, misalnya hari Kamis untuk datang di pesantren. Nah, tetapi sebelumnya agar terjadi kesepakatan yang bisa disetujui oleh bersama, silahkan hubungi nomor Ustadz untuk ditetapkan siapa yang akan datang di pesantren sebagai wakil yang mewakili tiap kelas. Ini nomor Ustadz 0081320592496. Silahkan ya, tolong dihubungi Ustadz. Nanti kita bertemu pada hari Kamis. Baik, kalau memang ini sudah dicatat, Ustadz akan hapus kembali. Tetapi sebelumnya Ustadz mohon maaf karena sifatnya terburu-buru sehingga Ustadz tidak bisa menjelaskannya dengan lebih rinci lagi, dan ini insya Allah akan kita lakukan kembali dengan cara perwakilan dari keempat kelas tersebut A, B, C, D untuk datang di pesantren, dan kita akan melakukan pembelajaran yang berbeda seperti hari ini. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan difahami. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.